Jika dimasukkan ke dalam biasa, benar-benar menghadapi situasi yang tidak terduga, 2 atau 3 menit untuk menempatkan sekoci juga cukup waktu. Namun antara kapal kargo Tama, saat ini, dan kapal pesiar mereka, hanya ada beberapa ratus meter. Sebelum kapal kargo bergegas, mereka tidak punya cukup waktu untuk meletakkan sekoci. Melihat waktu yang hampir habis, ketua tim buru-buru menggunakan komunikator lagi untuk meneriaki kapal kargo, Vancouver 003, saya peringatkan lagi, kapal Anda harus menjaga jarak lebih dari 1 mil laut dari kapal saya. Tolong segera berhenti mendekati kapal saya. Jika Anda terus mendekat, kami akan menggunakan senjata. Pada saat ini, kapal kargo hanya berjarak kurang dari 500 meter dari sisi lain. Yoshua datang ke haluan dengan walkie-talkie, dan ketika dia melihat Tama berdiri dengan tenang, dia buru-buru bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Selanjutnya ada di tanganmu. Aku hanya punya 3 persyaratan. Pertama, jangan biarkan satu orang pun pergi. Kedua, bunuh semua yang memegang senjata. Ketiga, biarkan beberapa hidup untuk diinterogasi." Yoshua mengangguk, menggenggam tangannya, dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Renza, bawahan Anda akan menyelesaikan tugas." Kapal pesiar pihak lain sudah kehilangan daya. Jadi bagi Yoshua dan 10 ahli front lainnya, tentu saja mudah untuk berurusan dengan orang-orang bersenjata itu sekarang. Tama mengangguk dan menunjuk ke pemuda di kapal pesiar di depan yang dilindungi oleh banyak orang dan berkata, "Saya melihat orang itu tampaknya memiliki identitas khusus. Pastikan untuk menangkapnya hidup-hidup untuk saya." Satu-satunya hal yang menahan mereka adalah kecepatan kapal pesiar pihak lain, yang jauh lebih cepat dari kapal kargo. Bahkan jika mereka semua adalah ahli seni bela diri, mereka hanya bisa melihat pihak lain melarikan diri karena tidak ada kesempatan untuk pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, kapal pesiar pihak lain telah kehilangan kekuatan, geng sudah berada di bawah belas kasihan orang lain. Setelah menerima pesanan, Yoshua segera menggunakan walkie-talkie untuk memesan kekuatan penuh, 90 derajat untuk menghantam buritan kapal pesiar, yang lain bersiap-siap untuk berperang. Kapal kargo segera menyesuaikan arahnya dan menabrak langsung ke buritan kapal pesiar. Orang-orang di kapal pesiar juga melihat niat kapal barang, langsung ketakutan setengah mati, hati mereka sekarang membakar batu bara. Kapal pesiar itu sudah kehilangan daya dan berada di bawah kekuasaan pihak lain. Pemimpin tim berteriak, "Cepat! Semuanya bersiap-siap untuk anti-tabrakan." Beberapa tentara melihat kapal kargo menabrak dan ingin mengangkat senjata mereka untuk menembak. Tetapi ketika mereka mendengar peringatan pemimpin tim, mereka buru-buru meraih pagar di kedua sisi geladak dengan kedua tangan. Sisi lain dari dampak 90 derajat di buritan, tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Itu pasti akan menabrak kapal pesiar dan akan dibuang. Lalu jika genggamannya tidak stabil, kemungkinan besar orang akan terlempar ke laut. Beberapa saat kemudian, kapal kargo menabrak buritan kapal pesiar yang masih menyala, dan langsung menabrak buritan kapal pesiar menjadi setengah lingkaran di laut. Kekuatan besar dan inersia langsung melemparkan selusin orang di geladak ke laut, dan Tuan Muda, di bawah perlindungan banyak orang, nyaris tidak berhasil membawa dampak. Tetapi seluruh orang itu juga terlempar ke tanah dan tidak bisa berdiri. Anggota kru yang berpikir untuk meletakkan sekoci baru saja mengangkatnya dari geladak, namun tiba-tiba terbentur begitu keras hingga sekoci di sisi kanan terlempar ke laut. Namun karena kabel baja masih tergantung di lambung kapal, seluruh perahu terlempar keluar dan menghantam sisi kanan Yah dengan keras. Sekoci di sebelah kiri terlempar langsung ke geladak dan langsung merusak lambungnya. Kali ini, 2 sekoci benar-benar dibuang. Kelompok orang yang ingin melarikan diri ini sekarang tidak memiliki kesempatan. Saat tabrakan berakhir, Yoshua memberi perintah,
dan 10 tentara front bencana alam melompat dari kapal kargo ke dek kapal pesiar dengan senjata mereka. Diikuti oleh suara tembakan. Semua prajurit front adalah master seni bela diri, dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Dalam guncangan keras lambung kapal, tubuh mereka seperti lonceng yang berdiri kokoh di geladak, mengangkat senjata untuk menembak hampir tidak terpengaruh. Jadi, sisi lain dari semua pengawal yang memegang senjata api, dalam waktu beberapa lusin detik semuanya akan ditembak di kepala. Dan pemimpin tim itu baru saja mengarahkan senjatanya ke Yoshua. Detik berikutnya, Joseph langsung membunuh di depannya dengan kecepatan tinggi, tenggorokannya tertahan. Pemimpin tim ketakutan dan berkata dengan susah payah, "Kamu adalah ahli seni bela diri." Yoshua mengangguk dan tersenyum, "Kamu juga tidak buruk, sepertinya kamu akan menerobos ke seniman bela diri bintang 3. Pemimpin kelompok terkejut dan berkata, "Senior, kamu sangat kuat, mengapa kamu ingin melayani geng rendahan?" Yoshua tertawa, "Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya melayani geng? Bos saya jauh lebih kuat dari saya." Grup Italia hanyalah umpan meriam. Mengatakan bahwa dia menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, "Sebaliknya, jika Anda adalah ahli seni bela diri, mengapa Anda membantu musuh dengan mengikuti sampah yang menjual manusia ini?" Ketika pemimpin tim itu mendengar ini, dia segera menurunkan kelopak matanya karena malu. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kapal ini, dia benar-benar tidak terlibat dalam kekejaman semacam ini secara teratur. Dia awalnya berpikir bahwa keluarganya memiliki latar belakang dan dukungan, dan dia tidak perlu khawatir, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembalasan akan datang ketika dia mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Yoshua menatapnya dengan dingin, dan kemudian dengan keras meninju dantiannya dengan keras. Seketika, kekuatan internal yang kuat menghancurkan dantiannya, dan semua kultivasinya langsung menjadi asap dan dia menjadi orang yang hancur. Dia jatuh berlutut kesakitan, dan Yoshua melemparkannya ke belakangnya dan berkata kepada seorang anggota front bencana di belakangnya, "Bawa dia ke kapal, kecuali dia dan anak laki-laki di depannya, semua yang lain akan terbunuh." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa prajurit front kataklismik segera bergegas ke pagar. Mereka mengangkat senjata untuk menembak mereka yang melompat ke laut, serta mereka yang dibuang ke laut. Dan Yoshua, secara pribadi pergi ke pemuda yang diberi nama Tama untuk tetap hidup. Beberapa prajurit lain dari front kataklismik membidik rombongan di sekitar pemuda itu, menembak satu demi satu dengan presisi point blank. Sisi pria muda itu tiba-tiba berlumuran darah. Melihat pengikutnya ditembak satu persatu dan jatuh ke tanah, pemuda itu gemetar ketakutan dan jatuh ke geladak, menggeliat ke belakang dengan kaki panik. Pada saat itu, Yoshua sudah tiba di depannya. Pemuda itu memandang Yoshua dengan mata putus asa dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Martinez Amerika. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Martinez tidak akan pernah membiarkanmu." Yoshua tertawa dan berkata, "Sekarang populer untuk datang dan mengumumkan dirimu kan? Kalau begitu, temui aku Yoshua Winarta dari Cataclysmic Front." Ketika pemuda itu mendengar kata-kata front bencana dan Yoshua Winarta, dia disambar petir dan wajahnya dipenuhi kejutan. Dia secara alami tahu nama besar Yoshua dan tahu bahwa dia adalah komandan tertinggi front Cataclysmic. Tetapi dia tidak percaya bahwa karakter kuat seperti Yoshua akan bergerak melawannya. Meskipun keluarga Martinez juga memiliki ketenaran di Amerika Serikat, tetapi dalam analisis akhir, hanya kelas menengah ke atas di Amerika Serikat, bagaimana mungkin mereka bisa mengacaukan front Cataclysmic? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.